Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aini Rauf. Saya adalah mahasiswa IAIN Palopo, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah zat yang memberikan selalu kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, di mana Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang. Baiklah, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan, karena di mana kami diberikan tugas untuk memaparkan atau mempresentasikan materi kami yang berjudul BPHTB. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu dasar hukum BPHTB, dan yang kedua adalah subjek dan objek BPHTB. Langsung saja saya akan menjelaskan rumusan materi yang pertama, yaitu dasar hukum BPHTB. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian BPHTB. Nah, pengertian BPHTB itu sendiri adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan pada setiap pemindahan hak atau hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan harta. Menurut peraturan Undang-Undang BPHTB bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut dengan pajak. Hak atas tanah adalah yang termasuk itu adalah hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum BPHTB. Keberadaan BPHTB didasarkan pada undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ketentuan pajak tersebut lalu masuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD atau Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari pasal 85 sampai pasal 93. Nah, selain dasar hukum yang saya sebutkan tadi, terdapat pula dasar hukum yang terkait lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena hawaris dan hibah, Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya NPOP-TKP BPHTB. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kedua, yaitu subjek dan objek BPHTB. Apa itu subjek dan objek BPHTB? Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Sedangkan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan yang disengaja atau peristiwa hukum, otomatis atau tidak disengaja, yang mengakibatkan perolehannya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Perolehan hak pada dasarnya ada dua, yaitu pemindahan hak dan perolehan hak. Nah, pemindahan hak ini terjadi dikarenakan yang pertama, adanya jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, pemisahan hak, penunjukan pembelian dalam lelang, penggabungan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.
Nah, perolehan hak dalam istilah pemberian hak baru terjadi karena adanya kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Selanjutnya, di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saya akan menjelaskan beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu yang pertama, perwakilan diplomatik. Yang kedua, objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Dan yang terakhir, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya, rumusan masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auludin. Saya berasal dari kelompok 12. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tarif serta cara menghitung BPHTB. Tarif BPHTB. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang BPHTB, tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan, kemudahan penghitungan. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak NOP, yaitu NPOP, yaitu jual beli harga transaksi, tukar menukar adalah nilai pasar, hibah adalah nilai pasar, hibah wasiat adalah nilai pasar, waris adalah nilai pasar, pemasukan dan perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum adalah nilai pasar, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar, pemberian hak baru atau tanah dalam pelepasan hak adalah nilai pasar, penggabungan usaha adalah nilai pasar, peleburan usaha adalah nilai pasar, pemekaran usaha adalah nilai pasar, hadiah adalah nilai pasar, petunjuk pembeli dan lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Dalam hal NOP, NPOP tidak diketahui atau lebih mudah daripada nilai jual objek pajak NJOP. PBB pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan disepakati oleh bersama.